Dalam video kali ini, saya ingin membahas sesuatu yang saya yakin akan membuat siapapun excited. Siapapun, tapi jarang sekali dibahas oleh para financial planner, yaitu tentang traveling. Saya yakin sepenuhnya bahwa semua orang, atau setidaknya 99% orang itu akan sangat tertarik dengan namanya traveling. Traveling menurut saya bukanlah sebuah hobi atau passion saja, karena pada dasarnya keinginan untuk mengeksplorasi dan jalan ke tempat baru itu adalah sebuah sifat intrinsik atau bawaan yang ada dalam diri manusia. Nggak percaya? Coba kalian lihat, bayi yang baru belajar merangkak akan berusaha untuk merangkak ke seluruh penjuru rumah, membuat orang tuanya pusing dan harus mengawasinya selama 24 jam. Setelah bisa berjalan, lingkungan yang bisa dieksplorasi menjadi semakin luas, bukan lagi seluruh penjuru rumah, namun menjadi seluruh lingkungan di sekitar tempat tinggal, atau misalnya di perumahan, yaitu seluruh perumahannya itu menjadi tempat yang akan dieksplorasi oleh anak kecil tersebut. Ketika kita sudah beranjak usia remaja dan sudah bisa mengendarai kendaraan, keinginan untuk mengunjungi tempat baru menjadi semakin kuat. Karena dengan kendaraan, kita dapat bebas mengeksplorasi seluruh penjuru kota dari tempat yang kita tinggal. Di titik ini sebenarnya tempat yang belum bisa dieksplorasi oleh anak muda tersebut adalah luar kota atau di luar negeri, karena berbagai alasan yang paling simpel mungkin karena masalah budget. Tapi kemungkinan lain orang tuanya juga tidak akan tenang membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri terlalu jauh tanpa pengawasan mereka, karena bagaimanapun orang tua menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya. Kebebasan kita untuk mengeksplorasi dunia melalui traveling hanya dapat benar-benar diraih ketika kita menginjak usia dewasa dan sudah bekerja sendiri. Kurang lebih mulai sekitar usia 23 tahun gitu ya. Di usia ini kalian sudah matang juga secara mental, dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sudah cukup memiliki common sense dan berpikir logis. Dan karena kalian sudah memiliki penghasilan sendiri, kalian bebas menggunakannya sesuai dengan yang kalian mau. Akhirnya, sebuah kebebasan yang sesungguhnya, kebebasan agar kita bisa mengeksplorasi dunia ini. Tapi sayangnya, bagi 90% orang itu hanyalah sebuah mimpi belaka, sebuah ironi. Kenapa? Ketika kita memiliki kebebasan, justru kita membatasi diri, kita akan keinginan untuk traveling. Keinginan untuk menjelajahi dunia baru yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Mengapa? Karena dengan adanya kebebasan, memaksa kita untuk bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita sudah menjadi seseorang yang independen dan mandiri atas hidup kita sendiri. Itulah memang yang biasa kita harapkan dari orang dewasa tentunya ya. Dan tiba-tiba ini menyebabkan traveling menjadi sesuatu yang terlihat beresiko. Banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan. Sebagai seseorang yang paham betul pentingnya manajemen keuangan, apalagi nama channelnya aja adalah Pelatih Finansial, saya sering mendengar alasan-alasan tertentu yang sering diucapkan oleh banyak orang tentang mengapa mereka memilih untuk menunda traveling, terutama di usia muda. Ada 3 argumen yang paling sering saya temui. Argumen pertama, ada argumen tentang keuangan itu sendiri. Banyak yang merasa bahwa di usia muda, prioritas utama itu harusnya yang menabung untuk masa depan. Kenapa mesti menghabiskan uang untuk liburan saat uang tersebut bisa dialokasikan untuk tabungan, investasi, atau bahkan mempersiapkan kebutuhan mendatang seperti rumah atau pendidikan anak. Nah, kalau yang argumen kedua ini tentang ketakutan mengenai ketidakstabilan karier kalian ya. Di era yang serba cepat ini, beberapa orang muda merasa bahwa mengambil waktu untuk bepergian traveling bisa menjadi hambatan dalam karier mereka. Apa jadinya, mungkin muncul pikiran seperti apa jadinya jika saya ketinggalan peluang kerja saat saya sedang jalan-jalan, atau bagaimana jika saya kehilangan momentum dalam pekerjaan saya. Dan argumen ketiga yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Banyak dari kita merasa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, baik itu orang tua, saudara, atau bahkan pasangan. Membuat perjalanan menjadi sesuatu kemewahan yang tidak dapat dinikmati. Bagaimana jika orang tua saya sakit saat saya sedang di luar negeri? Atau apakah tidak lebih baik saja menghabiskan waktu bersama keluarga daripada pergi sendiri? Semua alasan tersebut tentu saja memiliki dasar pemikiran yang logis. Itu nggak salah. Namun apakah benar bahwa perjalanan hanya sebatas kemewahan belaka? Atau hiburan saja, atau sebenarnya ada manfaat yang bisa kita peroleh dari yang mungkin jauh lebih besar dan berharga daripada uang atau kesempatan kerja. Sebelum kita membahas alasan utama mengapa perjalanan di usia muda itu adalah investasi untuk diri kita sendiri tentunya, kita kembali dulu ke 3 argumen tadi yang saya jelaskan ya. Masuk akal nggak sih? Kita gali lebih dalam. Pertama-tama, mengenai keuangan. Memang ada benarnya dalam mengatakan bahwa menabung untuk masa depan itu adalah hal yang penting. Itu saya sangat setuju sekali.
Tetapi kita harus mempertimbangkan bahwa investasi bukan hanya tentang uang. Investasi diri melalui pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan interpersonal yang diperoleh dari perjalanan, dari traveling bisa memberikan ROI juga yang tidak dapat diukur hanya dengan nilai moneter. Apa gunanya uang yang kalian terkumpulkan jika kalian sendiri itu tidak memiliki pengalaman dan kenangan yang berharga untuk diceritakan ke anak-anak kalian nanti. Dan satu lagi, ingat yang bisa compounding itu bukan cuma aset finansial kita, aspek seperti mentalitas, kedewasaan, mindset, pengalaman, semuanya itu juga bisa bertumbuh ala compounding. Kalian jangan lupakan itu ya. Argumen kedua tadi, tentang ketidakstabilan karier. Dunia kerja itu memang kompetitif, betul. Tapi banyak perusahaan dan industri yang saat ini semakin menghargai keberagaman dan pengalaman dan perspektif dari calon yang akan di-hire. Seseorang yang telah bepergian, mengalami budaya lain, dan bisa membawa pemahaman yang berbeda ke meja perundingan. Selain itu, perjalanan bisa menjadi sumber inspirasi untuk solusi kreatif yang mungkin tidak terpikirkan jika kalian tuh terus berada di dalam rutinitas yang itu-itu saja. Kalian tahu, HRD zaman sekarang bukan cuma lihat CV atau resume kalian, tapi juga lihat sosial media kalian. Apa artinya? Coba kalian pikir sendirilah konsekuensinya. Dan terakhir, mengenai tanggung jawab terhadap keluarga. Memang kita harus selalu mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan keluarga kita. Tapi bukankah dengan memberikan diri kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang melalui traveling, kita juga bisa menjadi versi yang terbaik, lebih baik dari diri kita untuk mereka. Bukankah dengan memperluas wawasan kita bisa memberikan pandangan yang lebih luas dan pendidikan yang lebih baik kepada generasi-generasi berikutnya di keluarga kalian. Kecuali kalian berada di posisi di mana ada keluarga yang sakit dan benar-benar mengandalkan kehadiran fisik kalian, sisanya itu hanya, kalau boleh jujur ya, hanya alasan saja yang dibuat-buat saja. Ingat, orang tua yang baik pasti ingin sekali melihat anaknya bertumbuh secara mental. Kalau ada keluarga yang suka ngomong jelek, suka julid, nggak usah diperhatikan. Jadi 3 argumen tadi meski sebenarnya relevan, tapi bisa juga dilihat dari perspektif yang berbeda. Kalau kalian punya argumen lain, nggak apa-apa, coba kalian share di kolom komentar. Saya juga pengen tahu sih dari pendapat kalian ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke inti dari video ini. Kenapa harus traveling? Mengapa traveling seharusnya tidak hanya dilihat sebagai pengeluaran saja, tapi justru sebagai investasi. Pertama, sebagai kesempatan belajar tanpa batas. Traveling membuka mata kita ke dunia pendidikan yang tidak terbatas oleh 4 dinding kelas. Saat kita berinteraksi dengan berbagai budaya, kita belajar tentang sejarah, seni, agama, dan tradisi dari sudut pandang yang otentik. Kita belajar langsung dari sumbernya, bukan dari buku atau video. Ini sesuatu yang tidak akan kalian dapatkan meski kalian menghabiskan banyak waktu nonton YouTube atau sosial media. Beda banget. Kedua, untuk mental wellness. Di tengah tekanan dan kesibukan kehidupan sehari-hari, perjalanan traveling memberikan kita kesempatan untuk meriset pikiran kita, menjadi dekat dengan alam, menikmati pemandangan baru, atau sekadar mengalami perubahan ritme kehidupan. Bisa meningkatkan bagaimana mental well-being kalian. Itu penting banget. Ketiga, untuk mengembangkan life skill. Menghadapi tantangan saat bepergian, seperti berkomunikasi meskipun ada hambatan bahasa, atau menavigasi daerah yang benar-benar asing, itu mengajarkan kalian life skill yang sangat berharga. Kita menjadi lebih adaptif, fleksibel, dan belajar mengatasi ketidakpastian dengan kepala dingin. Tidak gampang panik. Bayangin, kalian terbang ke China sendirian, nggak bisa bahasa Mandarin. Gimana cara kalian bisa beradaptasi di situasi yang baru tersebut? Itu seru banget. Keempat, membangun network. Di era globalisasi, memiliki jaringan internasional itu adalah aset. Bisa jadi teman yang kalian temui saat backpacking di Eropa atau saat mengunjungi sebuah kuil yang di Asia, suatu hari nanti akan menjadikan bisnis atau mentor atau mitra kerja sama kalian. Ya ini mungkin sebenarnya lebih cocok buat kalian yang ekstrovert yang senang kenalan dengan teman baru. Saya pribadi sih ya sebenarnya enggak ya, tapi kalau kalian bisa memanfaatkan ini benar-benar kesempatan yang sangat powerful. Kelima, untuk mempersiapkan masa depan kalian. Bagi banyak anak muda di Indonesia, perjalanan traveling itu membantu memahami apa yang sebenarnya mereka inginkan dalam hidup mereka masing-masing. Eksplorasi diri ini penting untuk mempersiapkan masa depan, baik itu karier, hubungan, atau tujuan pribadi. Lebih awal mengetahui apa tujuan hidup kalian itu lebih baik daripada nyesel dan baru sadar di usia 30 atau apalagi 40 tahunan. Sebagai penutup, manfaat traveling ini, perjalanan di usia muda bukanlah tentang melarikan diri dari realita, melainkan tentang mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan perspektif yang lebih luas dengan berbekal pengalaman yang berharga. Tanpa pengalaman yang luas, cara berpikirmu itu akan sangat sempit. Salah satu contoh paling inspiratif tentang bagaimana traveling bisa mempengaruhi seseorang dalam karirnya
datanglah dari Steve Jobs, pendiri Apple. Sebelum menjadi tokoh terkemuka dalam industri teknologi, Jobs memutuskan untuk pergi ke India untuk mencari pencerahan rohani. Perjalanan ini bukan hanya sekadar liburan bagi Steve Jobs ya, melainkan bagi menjadi ajang untuk mencari jati dirinya. Selama di India, Steve Jobs mengeksplorasi berbagai ajaran spiritual dan filosofi hidup yang kemudian memengaruhi cara pandangnya dalam berbisnis dan mendesain produk Apple. Dalam berbagai kesempatan, Steve Jobs mengatakan bahwa pengalaman tersebut membantu membentuk visi dan misinya dalam menciptakan produk yang bukan hanya fungsional, tetapi juga memiliki dampak emosional bagi penggunanya. Dari pengalaman Steve Jobs tersebut, kita bisa melihat bahwa traveling bukan hanya tentang tempat-tempat yang kalian kunjungi nantinya, tapi juga tentang introspeksi diri dan bagaimana pengalaman tersebut bisa membantu kita menemukan tujuan yang lebih besar dalam hidup kalian. Bagi Steve Jobs, India bukanlah hanya sekadar destinasi. Ini adalah awal dari revolusi teknologi yang kita kenal hari ini, di mana sekarang Apple adalah menjadi perusahaan teknologi paling besar di dunia. Mark Twain pernah berkata, 20 tahun dari sekarang, Anda akan lebih kecewa dengan hal-hal yang Anda tidak lakukan daripada dengan hal yang Anda lakukan. Jadi buanglah jangkar, singkirkan tambang pelabuhan, tangkap angin dalam layarmu, jelajahi mimpi dan temukan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa peluang untuk belajar dan tumbuh melalui perjalanan adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya, dan sebaiknya tidak diabaikan atau apalagi ditunda di usia tua nanti. Jangan biarkan kesempatan itu berlalu begitu saja karena alasan finansial atau tanggung jawab. Ada dunia luar sana yang menunggu untuk dieksplorasi, dipelajari, dan dinikmati oleh kalian. Ingat kata-kata Mark Twain tadi ya, tantang dirimu untuk menjadikan hidup ini sebagai sebuah petualangan yang sangat berharga. Jadi, apalagi yang kamu tunggu? Rencanakan perjalanan kamu berikutnya. Buka mata-matamu lebar-lebar dan hadapi dunia dengan semangat dan keberanian. Karena pada akhirnya, kita semua adalah penjelajah dalam perjalanan hidup ini. Selamat bertraveling. Oh iya, sebelum saya menutup video ini, saya perlu katakan satu lagi ya. Meskipun saya bilang tadi ya, jangan gunakan alasan finansial sebagai alasan untuk tidak traveling. Tapi pastikan lagi bahwa jangan sampai kalian untuk traveling tuh sampai ngutang. Itu tidak saya sarankan ya. Jadi ini tadi untuk orang yang sebenarnya punya duit tapi terlalu rasa eman, rasa sayang buat dibelanjakan untuk traveling. Tapi kalau kalian memang uangnya nggak ada, sampai kalian harus mau liburan tuh harus ngutang, stop. Jangan coba-coba. Itu akan membuat masalah baru bagi kalian. Oke, gitu aja.